بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله نصوحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal haqqa tuqatihi dengan sebenar-benarnya ketakwaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa keimanan, keislaman dan pasrah kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Ta'ala berpesan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah oleh kalian perbekalan, namun perbekalan itu bukanlah harta kita jemaah, bukanlah jabatan kita, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang wah, tanah yang luas, namun perbekalan yang akan kita bawa di hadapan Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimtithali awamirihi, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya. Sesungguhnya apa yang kita usahakan berupa harta materi tidaklah akan kita bawa ketika kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla haitsuma kunta, dimanapun antum berada, baik di sendirian, di kesunyian malam ataupun di keramaian jemaah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan ada orang-orang yang takut kepada Allah ketika di keramaian atau ada orang di sekitarnya, namun dia berani bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal ketika dalam kesunyian dan dalam kesendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang tersebut dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la u'allimunna aqwaman, sungguh aku akan mengabarkan kepada antum suatu kaum min ummati. Kaum ini adalah umatku, umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin mithla jibali tihamatin bayyadun. Dia datang di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang begitu besar, melebihi besarnya pegunungan Tihamah, pegunungan yang paling besar di Jazirah Arab. Faja'alaha haba'am manthura. Namun amalan yang sebesar gunung Tihamah Allah jadikan hanya seperti debu yang tertiup angin. Dan pahala itu tidak bisa kita dapatkan padahal saking besarnya. Namun orang yang bisa beramal segunung Tihamah ketika dia berani bermaksiat ketika sendirian, maka Allah hancurkan semua amalannya. Oleh sebab itu, ana anjurkan bagi jamaah
yang ngekos sendirian, yang di rumah sendirian, atau yang melakukan perjalanan ke proyek nyewa hotel. Jangan sampai sendirian. Kalau sendirian belum bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah di hotel sendirian kalau dia masih cenderung bermaksiat kepada Allah dan berani bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Namun jamaah, orang yang ketika sendirian kok bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok masih tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak ragu-ragu lagi. Allah akan memberikan kepada orang tersebut dua hal jamaah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk di awal juz 29, di ayat 12 dan 13. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, tidak berani bermaksiat kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah bil ghaib, walaupun dia sendirian, Allah turunkan dua hal jamaah. Lahum maghfirah. Yang pertama, Allah mencurahkan kepada orang tersebut ampunannya sampai orang ini diampuni semua dosanya. Dan yang kedua, wa ajrun kabir. Dan yang kedua, diberikan oleh Allah pahala yang begitu besar, yang tiada batas. Oleh sebab itu, yang kita sendirian ingat, kalau kita bermaksiat kepada Allah ketika sendirian, semua amalan kita luluh lantak, nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita sendirian berani bisa qiyamul lail, bisa berzikir kepada Allah, bahkan bisa nangis karena Allah Azza wa Jalla, lahum maghfirah, Allah ampuni semua dosa hamba tersebut. Wa ajrun kabir. Dan yang kedua, Allah berikan pahala yang begitu besar, yang pahala itu hanya Allah yang tahu bagaimana besarnya jemaah. Sekali lagi jemaah, era begitu mengerikan, digital dan lain sebagainya. Bagi yang bujangan segera menikah, bagi yang duda segera menikah. Karena Rasulullah menaha anit tabattul. Rasul melarang orang menunda-nunda nikah. Karena nikah itu adalah kunci agar Allah memudahkan kita untuk ghadul basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu bertakwa kepada Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah baik sendirian atau dalam keramaian, tetap takut kepada Allah baik dalam kesunyian ataupun ada keluarga kita. Allahumma ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Perbanyak doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku baik dalam kesendirian ataupun keramaian, agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.